Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arinal Hako, NIM 430101817. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan hubungan. Ya, barangkali tidak ada yang lebih penting bagi kita selain kontak atau hubungan dengan sesama manusia. Begitu pentingnya kontak ini sehingga bila kita berhubungan dengan orang lain dalam waktu yang lama, rasa tertekan akan timbul, rasa ragu terhadap diri sendiri muncul, dan orang merasa sulit menjalin kehidupan sehari-hari. Setiap hubungan bersifat unik. Alasan untuk pengembangan hubungan. Ada beberapa alasan umum untuk pengembangan hubungan adalah mengurangi kesepian, mendapatkan rangsangan, mendapatkan pengetahuan diri, dan memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Ya, mengurangi kesepian yaitu dengan cara kontak dengan sesama manusia. Mengurangi kesepian, ada kalanya kita mengalami kesepian karena secara fisik kita mengalami sendirian, ada kalanya kesepian secara emosional. Mendapat rangsangan. Manusia membutuhkan stimulasi, kalau tidak menerima maka kita akan mengalami kemunduran dan bisa mati. Kontak dengan manusia adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan stimulasi. Kita juga membutuhkan sentuhan fisik dengan cara dibelai atau membelai. Kita juga perlu tertawa dan menangis. Memaksimalkan kesenangan dan juga meminimalisir penderitaan. Alasan paling umum membina hubungan dan alasan yang dapat mencakup semua alasan lainnya adalah kita berusaha berhubungan dengan manusia lain untuk memaksimalkan kesenangan kita dan meminimalkan penderitaan kita. Memprakarsarai hubungan jumpa pertama. Pengembangan hubungan paling penting adalah permulaannya. Bertemu dengan seorang, menampilkan diri Anda sendiri dan berusaha beralih ke tahap berikutnya. Jumpa pertama terdiri dari 6 langkah yang efektif. 1. Meneliti kualitas, yaitu kualitas adalah aspek yang membuat orang yang Anda temui merupakan pilihan yang tepat. Kedua adalah melihat lampu hijau. Cobalah menemukan apakah orang lain yang Anda jumpai cocok untuk macam pertemuan yang Anda minati. Yang ketiga, membuka perjumpaan. Bukalah perjumpaan dengan secara nonverbal maupun verbal. Berikutnya, topik yang memadukan. Carilah topik yang dapat memadukan Anda dengan orang yang menyatukan kalian. Ciptakan citra yang menyenangkan. Tampilkan sesuatu diri Anda yang memikat, mengundang, dan menarik bagi orang itu. Berikutnya adalah rencanakan pertemuan kedua. Jika dirasa pertemuan pertama kalian cocok, maka tentukanlah kapan akan menjalani pertemuan kedua. Perjumpaan nonverbal. Komunikasi ini menyangkut semua aspek pada diri Anda yang menginginkan pesan-pesan kepada orang tua. 1. Pertama-tama, ciptakan kontak mata. Mata mengkomunikasikan minat dan perhatian diri kita pada orang itu. Kedua, sambil memelihara kontak mata, senyumlah dan isyaratkan lebih lanjut minat Anda serta tanggapan positif Anda pada orang itu. Ketiga, pusatkan perhatian Anda. Keempat, ciptakan kedekatan fisik. Kelima, pelihara postur yang terbuka. Keenam, berilah tanggapan secara nyata. Ketujuh, kukuhkan perilaku yang positif. Apa yang dilakukan orang itu untuk mengisyaratkan minat dan kesedihan untuk membalas kontak. Hindarilah sikap yang berlebihan. Berikutnya adalah perjumpaan verbal. Perkenalkan diri Anda yang pertama, jangan gunakan kata-kata yang biasa atau kuno. Kedua, pusatkan percakapan tentang orang itu. Ketiga, berilah pujian atau dukungan. Pujilah dia secara tulus dan positif. Keempat, tunjukkan semangatmu. Kelima, tekankan padanya hal yang positif. Keenam, hindari pengungkapan diri yang negatif atau terlalu akrab. Ketujuh, carilah kesamaan di antara kalian berdua.
Selanjutnya, perusakan hubungan. Sisi lain pengembangan hubungan adalah rusaknya hubungan. Nah, di sini kita akan mengamati hakikat dari perusakan hubungan, beberapa sebab utamanya, serta perubahan komunikasi yang terjadi selama perusakan hubungan. Hakikat perusakan hubungan adalah melemahnya ikatan mempertalikan orang berdua. Perusakan hubungan dapat terjadi secara berangsur atau mendadak, sedikit demi sedikit atau ekstrim. Berikutnya, perusakan berangsur dan mendadak. Proses perusakan itu dapat secara berangsur atau mendadak begitu saja. Berangsur passing away terjadi apabila salah satu pihak mengemban hubungan dengan pacar baru. Mendadak atau sudden death terjadi apabila salah satu pasangan melanggar janji atau kesetiaan. Beberapa manfaat putusnya hubungan. Ada kalanya suatu hubungan mungkin tidak produktif bagi salah satu atau kedua belah pihak, dan memutuskan hubungan adalah salah satu hal terbaik. Hal ini dapat mereka manfaatkan untuk mencari jati diri dan mewujudkan impian masing-masing. Lanjutnya, beberapa sebab perusakan hubungan. Sebab-sebab rusaknya hubungan sama banyak dengan jumlah orang yang terlihat di dalamnya, tetapi kita dapat menyebutkan beberapa sebab utama. Berikutnya, alasan untuk membina hubungan telah meluntur. Bila alasan kita untuk membina hubungan berubah secara drastis, hubungan tersebut menjadi rusak. Sebagai contoh, bila kesepian tidak lagi berkurang, berarti hubungan mungkin sedang menuju jurang kehancuran. Berikutnya, hubungan pihak ketiga. Hubungan dibina dan dipelihara sebagian besar karena di dalamnya kesenangan menjadi maksimal dan penderitaan menjadi minimal. Berikutnya, perubahan sifat hubungan. Perubahan sifat hubungan dari salah satu pasangan atau kedua belah pihak dapat mendorong rusaknya hubungan. Harapan yang tak terkatakan. Biasanya hal ini terjadi karena salah satu pasangan enggan untuk memberitahukan apa keinginannya yang sesungguhnya, dan biasanya mereka berharap pada pasangan agar mengerti keinginan mereka tanpa mereka memberitahukannya secara lisan. Misalnya pembagian urusan membersihkan rumah, mencuci, momong anak tidak ditekankan secara jelas dan gambling di awal. Hal inilah yang biasanya membuat salah paham lantas menimbulkan suatu konflik. Berikutnya, ketidakmerataan distribusi penghargaan dan biaya. Umumnya kita mempertahankan hubungan yang menguntungkan dan meninggalkan hubungan yang dapat merugikan kita. Komitmen. Bila suatu hubungan memperhatikan tanda-tanda memburuk tetapi masih ada komitmen kuat pada kedua pihak untuk mempertahankannya, mereka akan mengatasi hambatan dan memperbaiki keadaan. Tapi jika komitmen lemah, maka berakhirlah sudah. Berikutnya adalah komitmen keuangan. Komitmen terkait erat dengan pertimbangan keuangan. Biasanya kalau sudah ada komitmen yang kuat, maka mereka akan mengembangkan sumber daya keuangan bersama. Sebaliknya, penggabungan sumber daya keuangan seringkali memperkuat komitmen mereka satu sama lain. Berikutnya, komitmen waktu. Komitmen juga dapat didasarkan pada investasi waktu. Yang terakhir, komitmen emosional. Ada kalanya komitmen didasarkan pada investasi emosional. Orang mungkin telah merasa bahwa mereka telah banyak menghabiskan energi emosional untuk membina suatu hubungan sehingga sulit bagi mereka untuk memutuskannya begitu saja. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Arinel Hako. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Peace.